Tapi girl gang ini sebenarnya kalau kita ngomongin berjejaring ya, kita udah berjejaring cukup lama sama teman-teman di Asia Tenggara. Jadi selain South by Southwest, kita akan ke beberapa kota di Asia Tenggara. Habis itu lanjut ke Taiwan dan Jepang dulu untuk sekarang. Kan lo dari Jogja ke Jakarta gitu ya. Peran skena atau scene lo itu sendiri ketika girl gang ke South by Southwest gitu. Sirik kah? Apa tuh kan? Gak bisa. Kita masih ini belak-belakan Pak. Mau jawaban ada kamera apa gak ada kamera nih? Super Friends, balik lagi di program kesayangan kita semua di Super Talks. Dan kali ini barengan gue Bimo Kusumo yang deg-degan. Kali ini deg-degan, ada ngap-ngapan di sini. Ada abang-abangers, Tapi juga ada abang yang lagi naik daun. Bukan begitu Bapak? Ini sih. Kan mulai. Oke, dari... Gue mau pulang dulu ah. Gak jadi. Jangan kita yang segan banget. Brother Akbar. Hai. Dari Girl Gang. Apa kabar? Mantap. Gimana nih? Oke, hari ini agak deg-degan sih interviewnya karena di... Betul kan? Ada depan sih lo. Iya, kali ini. Kan masih ini bisa agak begini. ini diskusinya agak kayak versus gitu. Jadi harusnya itu senjata gue loh. Dia udah mulai. Dia udah nyerang duluan gue gitu. duluan gue. Lu gak bisa kan? Juga ada Felix Das di sini, Hai. Bapak. Mari. Aduh. Gila, gue dari dulu melihat blog-blognya beliau. Gila, kata demi kata, diksi demi diksi. Masa lalu, masa gitu. lu tanya dong gue kapasitasnya apa kesini. Oke, boleh. Ulang ya. Set. Bersama Felix Das, dengan kapasitas Penggemar girl gang. Keluar tuh senjatanya dia dong barusan. Bang gitu caranya dia. Kalau udah ada Felix dan juga ada Akbar, kita pasti ngomonginnya jazz. Ya. Gua banget. Bisa gosip sih. Tadi Bisa gue gosip gosip. pagi-pagi sama dia ya. Benar. Oke, ngomongin indie-indian aja deh sekarang. Katanya gitu ya, sekarang tuh indie udah bergeser dan dianggap jadi genre musik yang kata apa ya, ya udah maknanya tuh udah beda gitu. Padahal kan lo dulu sempat nulis ya, band indie atau aliran indie tuh intinya pasti nanti akan bisa berkarya sendiri, bener gak sih? Bisa menghidupi sendiri gitu. Pernah ada di salah tulisan gue waktu itu jadi Gimana band tuh? independen itu rumit. Oh, Karena rumit, bebannya semuanya apa harus sendiri. Oh gitu ya. Jadi nggak cuman soal coolness, karena coolness pada dasarnya tidak memberikan nafkah ya. Oke. Bener? Tapi Tapi dia gaul. Tetap kebetulan aja. Oke. Kasusnya beda kalau dia. Cuman maksudnya kalau jadi independen tuh sebenarnya lebih susah gak sih? lebih susah ya. Lu kerja sendiri lebih susah gak hidup lu? Jelas, karena kan manusia katanya harus jadi makhluk sosial. Iya gitu, sama. Gitu ya. Kita harus berkoloni gitu. Tunggu callingan. Iya kan? Artis lama gak dipanggil. Lama gak di calling gitu ya. Tapi yang lucunya sekarang nih Super Friends, bahasa indie itu udah gak ada adanya skena. Yang ngebuat skena ini, Muka gue gini. skena ini tuh jadi ada apa ya, degradasi gitu lah menurut Super Friends, bahkan menurut umum gitu. Jadi lo anak skena lo, dasar lo gitu. Itu dijudge-nya tuh dari pakaian. Musik ya oke lah, dari dulu juga ada perdebatan tentang lo musik indie, musik apa gitu ya. Tapi ini udah mulai ke gaya pakaian gitu ya. Terus juga perilaku, sampai akhirnya itu jadi jokes tongkrongan. Secara terminologi dan harafiahnya tuh skena tuh apa sih? Mungkin Akbar lu deh. Kan gue udah kesini tapi gue lempar. Bagus. Susah nih. Tapi sebenarnya kan kalau skena, maksudnya balik lagi kalau misalkan ngelihat fenomena sekarang, itu kan fenomena yang terjadi di sosial media kan. Dan memang ya kalau gue pribadi sih gak masalah kalau itu jadikan jokes atau apapun. Tapi kalau balik lagi ke term awalnya, sebenarnya kan skena itu scene ya. Saya mungkin kalau misalkan zaman dulu ada juga yang nyebut anak acara, kalau angkatan gue anak acara tuh ngomongnya. Anak acara? Ya anak SMA tahun 2012, 2010 gitu bilang anak acara. Maksudnya anak-anak sudah datang ke acara, anak-anak yang organize acara-acara musik, yang biasanya skalanya kecil, maksudnya ya small to medium lah. Itu biasanya disebut anak skena atau anak scene atau scenester gitu kan. Ya tapi kalau ngelihat fenomena sekarang sebenarnya
ya namanya juga social media gak bisa terbendung gitu kan. Dan jokes ada terus setiap harinya berbagai macam bercanda dan sebagainya. Dan Menurut ribut. gua sih, Dan ribut. tiap dan hari. ribut, Oh, iya. dan Pak. ribut. Jadi menurut gue kayak ya kalau ya itu lucu-lucuan aja sih. Pernah nggak nyamperin girl gang? Jokes skena itu. Nah kalau girl gang dibilang band skena. Betul, sejujurnya. tapi akhirnya jadi sebuah jokes gitu atau malah jadi apa ya bahasanya ceng-cengan gitu. Ceng-cengan bener. Kalau ada satu tweet, pokoknya dia kayak ngejelasin dia nge-stereotype anak skena tadi. Oke. Dari pakaian bajunya yang tadi lu mention, ah. dengernya lagu apa, dan hampir semua tweetnya pasti ada girl gang tuh di sana. Jadi abang kita ya disebutnya band skena, quote and quote, tapi kayak baik lagi it's just a jokes kan. Ya. Jadi kayak udahlah, gak ada masalah. Berarti masuk dalam parameter skena. Jokes skena gitu. Iya, si tadi kata girl Jan gang. Felix kan gaul gue. Benar. Gaul, Gaul. Tapi emang gaul tuh kurang harus tidur. skena. kurang tidur, gak ada duit. Kalau sekarang Skena tuh lu. Lex, gaul dan skena itu sama gak sih? Kalau dulu kan gaul tuh kayaknya wih anak gaul nih, anak gaul Ini Jakarta. kita gitu. tuh lagi ngomongin orang yang kurang kerjaan sebenarnya, meributkan. Tapi kalau menurut gue sih itu kan sesuatu yang muncul dan berlipat ganda gara-gara media sosial ya. Nggak usah serius-serius amat lah. Iya gak sih? Kayak fakta bahwa kita masih ngomonginnya. Gue tadi kayak, aduh masih ya. Tapi ya oke gitu. Cuman karena kalau yang si pelakunya mah malah jadi ketawa ya kali ya. Iya sih. Pelakunya malah jadi ketawa. Kayak tadi dia bilang jadi jokes aja. Oke. Kayak ih apa sih lo? Iya. Kayak Harmless ya, maksudnya jokesnya juga iya harmless maksudnya gitu. kayak ya nggak penting. Oke. Karena ya itu tadi sebenarnya kayak tongkrongan kali ya. Tongkrongan, betul. Iya. Harusnya sih kayak tongkrongan gitu kan. Iya. Tapi selama dalam karir lo menulis gitu ya, atau karir lo dalam mengamati, gue bilangnya skena lagi nih apa ya? Gue fungsi gue sebenarnya pengarsip. Pengasih. Ih, ada lagi Bentuknya tuh. macam-macam. Ada lagi Iya. tuh. Makanya, Ada lagi makanya pengarsip. ini gue kalau tadi ini kan lu udah lumayan berapa menit nih? 3 menit, 4 menit ya. Kalau depan tadi biasanya gue suka bilang tukang WhatsApp profesional. Kerjaan gue WhatsApp aja. Semua orang juga kerjanya WhatsApp. Pak. Iya, tapi Iya. ya gitulah. Oke, Oke, terus balik. gimana? Oke, dari sejarah lo deh. Dari dulu tuh sebenarnya ya fuck off lah dibilang. Oh ya sekarang kan media sosial akhirnya yang menjadi jokes-jokes ini hadir Ya. cepat banget gitu. Ya. Tapi apakah dari dulu tuh sebenarnya udah ada gak sih? Bukan Udah, kotak-kotakin nggak ada, jokes-jokes, nggak ada, sama nggak aja ada ya. yang ini, nggak ada. Nggak ada yang murni. Iya, nggak ada yang baru sebenarnya. Iya nggak sih? Kayak maksudnya sama aja kayak zaman lo sekolah gitu. Iya. Haters gonna hate. Haters Iya. gonna hate. Iya. Eh Heroes get remembered, legend Iya. never die. Terus Haters gitu, gonna hate. basi. Haters gonna Oh. hate. Gitu tapi gitu. girl gang sih ngabret, Oh, kan. berubah. gue lagi yang kena. Ini gak ada temennya nih. Gue kalau dia ngomong gue kadang-kadang suka bingung. Ini maksudnya apa sih? Ini Tuh, beneran dia muji apa aja. enggak sih? Ini ya ambigu ya. Ambigu. Ambigu. Tapi Ambigu. enggak, lu udah tahu nggak gue punya kaset Trails yang Singapura. Serius lu? Nah kan, gue penggemar nggak? Penggemar. Gue aja gak punya. Langsung gitu langsung. Iya, Serius lu. kasetnya jelek, kagak bisa diputer, mendem. Tapi kalau gue jual 3 juta jadi tuh. Kau kan dia bukan penggemar, pedagang. Orang mau dijual lagi Ada sama lagi dia. tadi pengarsip, ada pengarsip sekarang pedagang. Pedagang, mau dijual lagi sama dia. Apalagi bang ada barang apa lagi? Jangan. Gue kalau cinta sama band, barang jeleknya harus gue kumpulin juga. Seperti Ya itu tadi rekaman mendem. Itu beneran gak bisa di play sama sekali. Dan Beneran. itu semua satu batch kaset itu gak bisa di play. Jadi tulisan label Singapura. Ada label Singapura, udah gak ada juga Iya, labelnya. jadi Iya. collectible item lah ya. Iya, itu waktu mereka rilis single Trails. Sama Apa, gua dulu? Bathroom. Double Bathroom. single itu. Namanya Stop This Madness. Iya, Sama double warna single-nya. Warna pink. Rilisan pertama Girl Gang juga tuh. Dua Iya. rilisan pertama. 2000 berapa tuh 16 17 ya berarti ya. Gue lupa Iya, 17 itu 17 ya. zaman yang kayak main tour di Guitar Freaks. Iya, 17 berarti itu ya. Iya. 17. Mendem dijual, lu beli, lu mau dagangin lagi gitu. Enggak. Gila. Aduh. Tapi tadi Akbar bilang sempat ada, gue juga baru sedikit denger sih, mungkin nggak tahu Lix, lu juga denger apa enggak gitu Pak, anak acara gitu, sempat ada nggak sih? Sempat ya, Sempat. sempat anak acara gitu ya. Nah sekarang tuh
yang beredar tuh apa sih yang pantas dipanggilnya kalau senior di skena gitu. Ini in a good way ya. Senior di skena nggak ada kan? Nggak ada abang-abangan skena, jadi kayak abang-abangan gigs gitu nggak ada kan? Kalau kayak si scene independen Indonesia kan paling juga umurnya baru 3 dekade ke 4 dekade. Awal 90-an gitu mungkin. Ya. Terus umur paling tuanya mungkin 50-an awal kali ya. Oke. Ada satu yang sebenarnya nggak ke expose bahwa ada banyak dinosaurus yang mau punah. Gampang kenalinnya waktu zaman gua dulu. Nah, kalau udah ketemu yang kayak gitu tiarap deh mendingan deh. Jauh-jauh. Dan masih ada lagi sekarang ya. Banyak. Iya banyak. Jadi kayak sebenarnya kalau gua bilang sih selama lo terus-terusan mencari, emang pada dasarnya kan kayak lu mau hidup di sini gitu. Udah lu mau hidup biasa aja, napas aja ya enggak? Oke. Ini dari Felix, dari lu sendiri Bar menanggapi, gue cukup tertarik sih tadi dia bilang salah satu cabang seni yang lemes untuk kritik gitu. Sebenarnya gini, kalau konteksnya Girl Gang, kita kan sebenarnya born and raised di Jogja, dan Jogja tuh somehow punya bukan kultur tapi kebiasaan memang kalau misalkan lu bikin sesuatu itu lo bakal dipertanyakan, maksudnya mulai dari purpose-nya apa, output-nya mau seperti apa dan lain sebagainya. Ngomongin abang-abangan tadi di Jogja, gue nggak ngerasakan ada gap itu kebetulan untuk gue ya. Maksudnya gue kerja sama banyak orang, yaitu bisa dibilang orang-orang yang udah lama di scene ataupun anak-anak baru yang baru mengorganisasi acara mungkin atau band-band baru. Kita sama-sama bikin sesuatu bareng-bareng gitu. Dan kritik itu ya hal yang biasa terjadi kalau di Jogja. Nah, itu enak banget ya. Enak banget. Dan mungkin itu anomali mungkin di Jogja ya, bisa dibilang ya, karena mungkin kita sudah terbiasa dengan kultur seperti itu. Ya no hard feeling gitu kalau ngomongin karya atau ngomongin output dari sebagai musisi, ya memang lu bakal dipertanyakan. Oke. Gitu. Ini menarik sih, tanpa mengurangi rasa hormat terhadap daerah-daerah lain gitu ya. Pastinya. Apakah berarti lingkungan tuh jadi faktor bertumbuhnya Girl Gang gitu? Kalau gue satu quote unquote di Jogja. Gitu. Iya banget. Beda nih kalau di let's say Bandung, Punten ya gitu, Hampura, atau misalnya beda lagi kalau di Makassar gitu. Ya betul. Dan maksud gue bukan berarti Jogja itu yang terbaik dan kota-kota lain di bawahnya gitu, enggak juga. Karena menurut gue setiap tempat, setiap wilayah, setiap ruang, itu maksudnya mereka pasti punya karakter, attitude dan purpose-nya sendiri. Gitu. Dan di Jogja ya Girl Gang itu bisa dibilang tumbuh dan besarnya apa yang kita pelajari sampai output yang kita keluarkan sekarang, yaitu karena kita tinggal di Jogja. Attitude seperti apa, jual merchandise harus berapa harganya. Itu sampai mereka pada akhirnya mereka nggak semuanya di questioning juga, tapi pada akhirnya kita yang karena kita kita menerima banyak value di Jogja gitu ya, akhirnya kita yang ngeset attitude kita sendiri terhadap apa yang kita lakukan. Gitu. Dan menurut gue balik lagi, ya itu terpengaruh karena kita besar dan tumbuhnya di Jogja. Di lingkungan gitu ya, di lingkungan scene musik lebih tepatnya. Apakah itu begitu? Sound engineer siapa itu penting ya. Itu kan. Jadi ada satu cerita sebelum kita masuk ke pertanyaan lo ya. Jadi We The Fest tahun berapa yang ada Always ya? Yang kita nonton Always. 2018, 18 kayaknya. Iya. Ya 2018 Girl Gang mainnya sore ya. Mainnya sore. Siang sore ya. Awal-awal lah mainnya. Awal-awal. Terus tiba-tiba datang nih bandnya set up, sound engineer-nya minggir semuanya langsung. Misi. Nah, sampai kayak gitu kulturnya. Jadi ada sound engineer Girl Gang adalah Yosi Herman Susilo. Ayah Yosi panggilannya kalau di Girl Gang. Iya, itu maksudnya itu salah satu yang tadi Akbar cerita bahwa Jogja mendidik orang-orang di dalamnya untuk bisa mengikis generasi ya, kayak ngobrol-ngobrol aja ya gitu. Iya. Mengikis, oke. Jadi kayak Yosi mungkin 3 kali umurnya personil Girl Gang. Yoi, ya kayak hampir seumuran bapak gue gitu lah orangnya. Tapi maksudnya as long as lu yakin apa yang lu mau sama apa yang mau lu lakukan at least. Nah ya mau itu abang-abangan tadi bahasa lu barusan ya. Itu ya mereka gak ada keinginan untuk
dilihat sebagai seseorang yang unreachable gitu, enggak. Oke. Malah mereka tuh pengen kayak kalau emang lu serius ya udah gue bantuin sini gitu. Oke. Lu mau bikin apa sih, malah nantangin kalau di Jogja tuh. Ya, dan itu sebenarnya karakter kota kayak tadi kalau buat gue sih gue beruntung bisa hidup di banyak jadi gue punya jaringan yang lumayan variatif di Jogja. Gue pernah tinggal di Bandung 7 tahun. Jadi gue tahu kultur kota seperti apa dan gue orang Jakarta. Jadi buat gue kaya banget nih. Beruntung banget gue kaya, gue bisa ngerasain karakter kota. Tapi karakter kota tuh sebenarnya membuat kita jadi justru bukan siapa yang lebih atau siapa yang kurang, tapi malah jadi keunikan gitu. Yang emang ya udah nih anak Bandung mah jalannya begitu. pasti begini. Ini anak Oke. Anak Jogja tuh ya kebanyakan mikir. Tuh ini nggak bisa disangkal dia Nggak pasti yang bisa, nonton. ya, Pasti nonton kayak. Berarti Iya juga ya. Paduta tuh banyakan mikir. Iya. Gak tahu aja bang. Gila itu. Iya. Betul. Kayak Gila misalnya itu. kalau anak Jakarta kesenian mungkin ajang balas dendam dari hidup yang keras gitu. Kalau di Bandung ya gimana lagi? Iya. Kalau kayak sekarang lagi rame scene Bogor ya mungkin Bogor bener. jalannya Iya, selalu kayak koloni ya. Yap. Iya. Kayak Pack gitu lah. Iya, bener. maksudnya kayak Rame. beneran- Kayak Wolfpack. Iya gitu. Karena emang bisa jadi sejarahnya tidak sepanjang kota-kota lainnya. Atau Oke. kita ngelihat kayak Bali yang memang unsur artistiknya Ya. gede gitu. Superman is Dead membuka itu 20 tahun yang lalu. Sekarang Millennials nggak dengerin Superman is Dead bisa jadi. Atau Rolfas Rolfas. irisannya mesin dance gitu. Jadi kayak emang mereka Variatifnya, artisti aja gitu. Artisti, iya. Jadi ya itu kota Oke. kalau menurut gue. Berangkat dari lingkungan, terus juga tadi gue ngambil dari Pak Felix tuh adalah kesuksesan gitu ya. Ada beberapa yang akhirnya kita tahu nih Super Friends lingkungannya tuh akhirnya support gitu sama band-band atau musisi yang ini kayaknya berpotensi gitu ya. Bukan masalah berpotensi juga, ini kayaknya unik bahkan parameternya cuman sekelas unik gitu ya. Dan akhirnya bisa saling dukung untuk minimal tour. Ya. Dan ini yang akan dilakoni sama Girl Gang nih, Super Friends nih di bulan Oktober November ini, betul ya Bar? Betul. Betul ya. South by Southwest, Mm-mm. lalu Asia Tenggara. Asia mungkin ya. Asia bahkan ya. Asia. Boleh dibocorin gak sih? Boleh dong. Jadi ya South by Southwest kan sebenarnya mereka udah announce mungkin dari 2 bulan yang lalu gitu kan. Kita salah satu band yang akan ke sana. Tapi untuk Asia ini, jadi kebetulan album Girl Gang berjudul Spunky itu dirilis oleh satu label dari Taiwan, Big Romantic. Jadi sebenarnya dia itu label Taiwan dan Jepang sih. Nah, Big Romantic ini rilis plat Girl Gang untuk album Girl Gang, dan mereka memang salah satu agendanya adalah untuk tour ke kota-kota atau ke region di mana mereka involved di sana, yang adalah Jepang, Taiwan. Oke. Nah, tapi Girl Gang ini sebenarnya kalau kita ngomongin berjejaring ya, kita udah berjejaring cukup lama sama teman-teman di Asia Tenggara. Dan gak ada salahnya juga kalau kita kesana lagi lah setelah album baru ini kan. Jadi selain South by Southwest, kita akan ke beberapa kota di Asia Tenggara. Habis itu lanjut ke Taiwan, Jepang, Taiwan dan Jepang dulu untuk sekarang. Oke. Ya. Mungkin kita coba ke skenanya itu sendiri atau scene itu sendiri yang lagi lo jalanin. Kan lo dari Jogja ke Jakarta gitu ya. Peran skena atau scene lo itu sendiri ketika Girl Gang ke South by Southwest gitu. Sirik kah? Loh, kemarin soalnya kita sempet ada ya, Bapak tuh kan. Gak bisa, kita masih ini belak-belakan Pak gitu. Kalau misalnya ada kenapa Mau dia? jawaban ada kamera apa gak ada kamera nih? Kenapa sih gitu? At least itu aja deh pertanyaan kenapa sih? Atau bahkan yang damn, keren bro gitu. Ini memang waktu lo sih gitu. Ini ngomongin deh yang real-realnya aja lah gitu. Gimana? Kalau anak-anak sih memang sebenarnya kalau ngomongin scene Girl Gang ya, dari dulu memang mereka tuh selalu manas-manasin kita untuk kayak lu udah harusnya segera jalan gitu. Segera jalan karena ya menurut mereka sekali lagi, dan mungkin selama perjalanan dari 2016 ya kita ngeband tabungannya tuh udah ada untuk berangkat ke sana. Cuman waktu dan momentumnya aja yang masih belum ada.
Gitu. Jadi enaknya sih balik lagi ya, terutama mungkin teman-teman di Jogja, ya mereka fully supportive sama Girl Gang dengan apa yang kita lakukan. Kayak kemarin kita ke Jogja juga anak-anak masih yang bikin acara gitu. Walaupun mungkin Girl Gang selalu di Jakarta, tapi ya balik Jogja rasanya pulang kampung sih. Walaupun kita bukan asli dari Jogja ya, tapi kayak pulang kampung gitu. Cuman Edo doang ya? Edo doang yang asli Jogja sebenarnya, sama drummer additional kita ini, si Faiz. Nah jadi ya mereka fully support gitu. Tapi mungkin ada juga ya beberapa orang yang kayak questioning, maksudnya kenapa Girl Gang sih yang harus seperti ini? Maksudnya banyak band Indonesia lainnya yang mungkin lebih, menurut mereka lebih valuable, lebih pantas untuk berangkat keluar atau go internasional kalau bahasanya mereka. Walaupun menurut gue itu udah gak make sense ya. Dengan semua teknologi dan social media dan lain sebagainya, term go internasional itu udah gak masuk akal. Ini menarik nih. Cukup wise ya jawabannya. Gue tahu. Ada yang bikin dia beda, tau gak lo? Apa tuh? Vokalisnya gak bisa bahasa Indonesia. Lu cari dulu vokalis gak bisa bahasa Indonesia, baru lo mikirin. Itu kan pinter-pinternya kita aja kan. Kalau yang lain mau ikut juga gak apa-apa. Tapi itu jadi daya tarik gak sih Pak buat lo? Girl Gang itu jadi ke South by Southwest, dia tuh punya daya tarik tersendiri yang akhirnya setiap orang yang melihat Girl Gang itu layak gitu ya. Ataukah, ini kan dari tadi jawabannya cukup bijak nih, karena Bapak yang akan melakukan itu gitu. Ataukah ada jawaban lain dari lo ketika... Iya, kalau gue sih sebenarnya paling gampang aja, lu mau mencoba peruntungan keluar gitu kan. Musik lo bawa ke mana tadi? Jepang lah, mana lah, Kanada lah, apa. Ramenya jangan di sini, ramenya mah di sana. Kalau ramenya di sini lo cuma naikin harga. Ya bener. Ya bener Pak, ya bener iya. Ya bener. Iya, maksudnya kayak buat gue salah satu hal yang jadi gue kayak tadi ngomongin rilisan aja ya. Rilisan untuk sampai mungkin nggak banyak orang yang menyadari bahwa ketika hari ini Girl Gang punya, jadi album Spunky dirilis oleh 4 label, prinsipalnya satu di Indonesia Green Island. Betul. Tapi selain Big Romantic ada Trap Animal untuk market Eropa dan KRS untuk Amerika dan Amerika Utara. Betul, tuh gila fans beneran tuh. Tahu loh dia detail-detail gitu kan. Hebat. Bener kan? Berarti dia bukan Lakers Pak. Beneran ya. Gue gak nyangka gue Gan Felix Das segitu ngefansnya. Udah gitu ketika lo ngelihat dia memulai rilisan internasionalnya dengan barang butut sampai barang yang ada versinya ada berapa sekarang? Lo punya plat 3 kaset CD 5 versi gitu. Ya kurang lebih lah. Iya. Maksudnya itu kan satu hal yang kayak emang ditata. Ya. Gue nggak tahu ya kalau perkara apa namanya, apakah itu dirancang apa enggak gitu. Cuman kalau ngomongin, buat gue strateginya paling harmless gitu loh, kayak nggak trying too much. Girl Gang tuh nggak pernah trying tapi too dipersiapkan. much. Gue nggak tahu dipersiapkan apa enggak, tapi gue nggak tahu mereka mempersiapkan itu apa enggak. Tapi maksudnya. Tapi dari kacamata lo itu logikanya maksudnya kan? kayak kalau lo mau gimana sih, lo mau dagang di Jakarta, logika lo orang Jakarta dong. Oh iya. Lu mau dagang di Jogja, logika lu orang Jogja. Nah, yang banyak terjadi kalau di kita, mungkin ini warisan kolonialisme kali. Lu ada di luar negeri itu sesuatu hal yang membanggakan. Ya. Padahal mah biasa aja. Biasa aja. Okay. Karena emang sebenarnya itu tadi paling dasar kalau lu mau go internasional sih. Kalau buat gue, pertama kali lu harus tanya sama diri lu, emang ini yang pengen lo mau, lo main di sana tuh kayak repot loh, kayak mereka tur harus mikirin apa, kargo. Betul. Ya pasti. Sekarang ada backline ya. Iya, ada backline. Kayak lo mesti angkat-angkat sendiri. Iya. Harus rembol. Betul. Sementara di Indonesia sebenarnya potensinya secara financial untuk band-band independen mungkin sekarang ya itu besar banget. Iya. Jadi balik lagi, maksudnya lu beneran mau atau ini cuman untuk naikin harga lu di Indonesia atau apa? Atau lu mau jadi turis, cuman ngalamin doang. Gak apa-apa juga kalau misalnya itu, maksud gue itu sah-sah aja ya. Orang itu keputusan kolektif gitu dari band lo. Ini untuk ke Super Friends deh mungkin. Pak Felix gitu ya. Berarti kalau tadi kan lo coba menganalisa Girl Gang ini gak tahu nih dipersiapkan apa enggak. Tapi secara urutan dan secara pondasi ya memang dia sudah pantas. Intinya seperti itulah untuk berjejaring. Bukan pantas, kita gak bisa ngejudge. Dia
punya amunisinya aja. Punya amunisinya. Oke. Berarti yang harus dipersiapkan di amunisi-amunisi Kayak itu misalnya untuk... nih sekarang ya, anggap aja orangnya nggak ada ya. Gitu. Kayak misalnya Girl Gang rame. Ini baru tadi sebelum masuk sini gue kayak, jadi gue suka banget menganalisa iseng-iseng gitu. Jadi kayak dia diliput sama NME. Oke. NME tuh jadi NME ini layak kayak entitas di barat yang merasa Asia adalah pasar baru. Jadi dia buka kantor di Asia. Oke. Di Singapura apa Malaysia? Singapura. Kantornya di Singapura, lantas membuat, pada dasarnya mereka udah gak laku aja di sana. Jadi buka pasar baru. Dia ngambilin band-band dari region. Oke, kita feature di NME gini. Kita awalnya seneng, wah NME masuk segala macem. Tapi ternyata itu strategi bisnis, biasa aja jadinya. Nggak jelek juga, biasa aja. Tapi kemudian ketika Girl Gang, treatmentnya adalah dia bayar Ian tuh kalau di Instagram high ISO, salah satu fotografer panggung paling oke di Indonesia. Sewa studio untuk photoshoot, lengkap dengan makeup artist dan lain sebagainya. Nerbangin khusus orang reporternya ke sini, terus akan tayang di majalah fisiknya yang terbit 2 bulan sekali. Nggak ada orang yang apply masuk situ, nggak ada. Itu kelakuannya KRS, labelnya dia di Amerika. Jadi lu mau siapa? Lu mau label paling gede di Indonesia? Siapa labelnya Noah gitu misalnya? Nggak bisa. Nggak bisa. Itu sesederhana gitu aja. Jadi logikanya udah beda kan. It's different ball game aja. Nah, kalau menurut gue kayak gitu. Gue nggak tahu ini dipersiapkan apa enggak. Lu mesti tanya sama dia ya. Cuman seperti itu cara jalannya. Kayak dulu mungkin White Shoes and the Couples Company melakukan ini di album Vakansi bersama Minty Fresh gitu. Minty Fresh, ya di betul. Amerika gitu. Iya intinya lo kalau mau ke pasar, ke satu pasar yang lo tuju, logika sana. Tapi menanggapi tidak dipersiapkan gitu ya. Dari tadi belum keluar nih dari lo Bar gitu ya. Gimana sih? Emang itu sudah ada di blueprint lo atau memang itu kreativitas lo atau bahkan itu dari label KRS tadi itu? Tapi balik lagi ke amunisi tadi. Girl Gang itu dari awal amunisinya tuh sudah ada. Mungkin kalau di awal-awal 2 tahun pertama dikembangkan dulu gitu kan. Maksudnya ya namanya orang baru ngeband, apalagi kita masih kuliah saat itu. Kita masih belum tahu lah liganya seperti apa sih. Itu kan di industri musik Indonesia maupun di luar. Terus kita 2020 kita ada kesempatan kerja sama label dari London namanya Damn Nobody Records, dan itu jadi gue bisa bilang jadi opening ya, buka pintu lah buat Girl Gang. Maksudnya kita mulai dikenal secara global. Habis itu banyak opportunity masuk secara global dan lain sebagainya. Nah di momen itu akhirnya gue dan yang lainnya kita mulai ngeset gitu. Kira-kira purpose-nya balik lagi ya. Jadi Girl Gang ini emang per 2 tahun gitu kita meeting per tahun, malah kadang-kadang meeting. Kita ngomongin lagi purpose kita ngeband sebenarnya apa sih. Yang mau coba di-achieve tuh apa segala macam. Dan memang karena amunisinya ada, infrastrukturnya juga cukup gitu kan. Apalagi dibantu social media, kita terkoneksi dengan orang-orang dimanapun tuh mudah dan ya nggak ada masalah gitu kan. Ya udah, maksudnya mungkin sudah saatnya kita coba ke market itu. Tapi balik lagi yang tadi Gian Felix ngomong, kalau lo mau ke sana, ya lo harus kerja 2 kali lipat lebih berat mungkin, karena ya lo di Indonesia gitu. Dan pada akhirnya orang-orang di liga sana atau di sana pun juga dia bakal bisa ngelihat lu secara utuh ketika lu ke sana. Yang berarti adalah tour. Nah, jadi effort-effort seperti itu ya memang harus kita siapkan. Kalau ngomongin itu dipersiapkan atau enggak, ya dipersiapkan. Dan ini baru phase 1-nya kalau buat gue. Yang jadi pertanyaan adalah next step-nya tuh apa? Karena kalau ngomongin masuk majalah dan lain sebagainya, sebenarnya walaupun mungkin itu sulit, tapi itu possible untuk dilakukan. Dan Asia Tenggara tuh apa ya, kayak mata tuh sekarang semua ke Asia Tenggara gitu. Terutama band-band alternatif ya. Maksudnya banyak label-label di luar, kayak band Singapura tuh yang gue kenal mungkin ada 10 band, 80% tuh dirilis sama label di US dan Eropa. Nah makanya gue bilang tadi, ini tuh phase 1 untuk Girl Gang. Phase 2-nya ya we'll see lah bakal seperti apa. Still cooking. Dan biasanya kan orang-orang tuh kalau udah ngomongin pace gitu ya, 1, 2, 3, 4, tek golnya kemana? Golnya? Kayak Raya. Pinter.
Udah Tapi jelas. belum tentu duit, bisa Belum jadi tentu duit, cerita. betul. Dimatahin sama Kaya raya Felix Das. Gue sih kaya raya, cerita aja. Yang penting jangan sampai jadi zaman gua dulu. Nah. Jangan sampai jadi kayak gitu yang penting. Gue gak tahu deh, itu balik ke zaman gue dulu, itu apa sih yang membuat ada zaman gue dulu? Emang literasi personnya Lu gak punya cerita hari ini. sesimpel itu Iya, ya. cerita Gua lu tuh masa lalu semua. Lu tuh ya lu gak diterima, lu udah gak aktif lah. Atau ya lu gak punya cerita hari ini. Cerita lu Iya, masa emang lalu sesimpel semua. Truth hurts, man. Bar, Sydney, terus tadi lo sempat mention Jepang. Berapa kota Bar di Jepangnya? Jepang tuh ada 4 kota. Sekitar 4 Kota kota. apa aja? Ada Tokyo, Osaka, 2 kota lagi gue lupa. Tapi totalnya 4 kota. 4 kota. Lu cek Instagram aja. Dia pasti. dia pemain bandnya. Pasti. Nggak banyak ngerti dia begitu-begitu. Gue kemarin baru digituin sama dia soalnya. Kan. Lu ngomongnya sama Goofy aja. Gue gak ngerti kayak gitu. Gue yang main band. Oh iya. Biar kita biar kita berkarya lah. Gak usah ngomongin gitu Ini kalau ini lagi dijatuhin apa dinaikin Pak? Enggak. dua-duanya. Oh, udah. Tenang aja. Gue penggemar kan udah gue gak bisa membuktikan apa-apa lagi. Iya. Oke, ini lebih ke teknis kali ya, Bar gitu. Mungkin tadi kota-kota tinggal ngeliat ke Instagram gitu ya. Ini ngomongin setlist deh gitu ya. Setlist yang dimainin sama Girl Gang gitu ya. Nah itu tuh lo biasanya ya, ini bocoran dikit gitu ya. Girl Gang tuh berdasarkan audience atau apa sih gitu? Berdasarkan soundman kita mau apa, manajer kita mau apa, kita sikat. Ya, Emang gitu. biasanya kan soalnya ada yang apa ya, gue menyebutnya berontak gak enak gitu ya. Yang superstar lah begitu. Bukan begitu Bapak Agan Felix Das. Ya kan? Ikut aja saya mah. Lu mau tahu yang superstar siapa di Girl Gang? Hah? Manajernya sama soundman-nya, itu rockstarnya. Lu kebayang gak sih yang tadi gue cerita Iya, with the iya, face itu? Ya elah, minggir orang langsung. Oke, monggo mas. Nah, Yosi itu kayak gitu orangnya. Iya. Kita mah biasa aja, ngeband aja. Wah ini menarik ya. Jadi enggak itu bagian dari yang maksud gue kayak itu infrastruktur yang lemes ya. Nggak pernah maksudnya kayak natural aja gitu, Oke. kayak nggak pernah. Organik lah. Dan itu Jogja banget. Oke. Begitu mereka tahu ada talenta hebat, supportnya tuh oke, saya bisa bantu apa ya gitu. Kayak Oke. kayak emang iya kayak Girl Gang tuh yang paling geblek ya. Kalau dibilang kalau mau main nih berapa rombongan kalau main jumlahnya? Traveling partinya? Kalau di Indonesia sih sekitar 10 sampai 12 lah. Nah, krunya yang dari Jogja. Tetap minta hotel. Kenapa? Karena emang ada orang dari Jogja beneran. Cuman bukan personilnya. Tapi krunya. Ya tapi kan itu ya beberapa band juga ada kan. Iya, Kayak gitu kan. Maksud gue itu kayak kalau buat gue selalu tertarik ketika mereka tetap memperkenalkan diri sebagai band dari Jogja gitu. Karena itu identitas yang lo bawa terus dan Tuh Bar, walaupun udah pindah Jakarta, kita band Jogja. Oh gitu. tetep, makanya gue sering berantem sama anak-anak Jakarta. Iya. Kepancing. Salah satunya dia. Gak dia Enggak lah. Tapi menanggapi netizen juga, itu jadi salah satu habit gak sih? kalau gue suka jahil kayak aduh ngomongnya pakai muka dong biar enak. Nah itu. Gitu. Ya. Netizen Enak kan kalau beliau yang jawab iya, kan? enak. Netizen. Nah itu bisa gitu ya. Ah, ya bagus. Tuh ketawa semua nih. Coba tolong ya mas mbak yang di belakang itu di beep aja ya, jangan dipotong. Soalnya kalau Akbar kan masih menanggapi. Enggak, dia soalnya gue bisa ngerti kayak Iya. gitu karena emang dia punya kepentingan yang lebih luas. Iya. Kalau saya penggemar, gimana penggemar mah posisinya paling bebas ya, iya nggak? Bebas lah. Iya. Bebas penggemar mau ngapain juga gak ada urusan. Termasuk nggak bisa nuntut ya bandnya mau Nggak bisa. terserah udah diam dengerin Nggak aja bisa, dengerin. iya. Tuh dicatat tuh ya, termasuk gak bisa nuntut tuh. Nuntutnya nuntut di digital lagi. Gitu. Bang mainin ini nih. Nggak ngaruh, Gila, nggak ngaruh. susah maininnya. Tapi kalau nge-review boleh dong. Boleh. Oh boleh. Nggak apa-apa. Boleh Saran kan, banget. itu saran kan. Pasti kita terima, malah kita ajak ngobrol. Tapi outputnya seperti apa ya urusan gue sama anak-anak yang lain. Ya karena itu sebenarnya balik lagi ke kritik itu paling menyenangkan ya. Yes. Kayak gue juga punya beberapa karya yang gue justru lebih tertarik ketika misalnya ketika orang komentar tentang beberapa buku gue gitu dan itu jadi atau kemarin gue baru bikin pameran orang
ada satu teman juga dari Jogja, Gintani. Dia bilang karyanya bagian yang ini kok kurang ya gini. Terus kemudian kita jadi misalnya gue mengkuratori satu pameran terus tiba-tiba ada satu bagian yang menurut dia kurang. Terus kemudian kita jadi diskusi. Ada ruang untuk ngobrol segala macam. Gue lebih menghargai kritik-kritik seperti itu. Kenapa? Karena gak harus mendengarkan 100% ya. Enggak. Tapi kemudian ada diskusi. Yang bisa jadi ini memang perlu improve ya. Atau enggak. Dan pada dasarnya juga lu nerima aja. Iya, Tapi dengan cara yang tepat gitu kritiknya. Ya misalnya lo sebagai pengisi suara profesional gitu ketika dibilang lo kok gak dapet sih ekspresinya. Ya, lo pasti betul. masih tahu oke lo pengennya gimana. Pengennya gimana. Ada iya, dialog kan di situ betul. kan. Dan belum tentu kesalahannya ada di lo. Bisa Ya. jadi kesalahannya kliennya BM. Atau bahkan teknis Iya gitu. exactly. Kayak maksudnya main aman dia ya. Berpengalaman ini. Oh jelas. Tanggung jawabnya beda Bang. Tanggung jawabnya beda Bagus, nih, bagus, Bang. bagus. Itu Iya, maksud maksudnya saya. Itu kan satu hal yang normal kan sebenarnya. Kalau kayak lo ngobrol ya kita dikasih talenta bisa ngobrol, masa nggak ngobrol sih? Lo hidup bukan untuk memuaskan semua orang. Betul, menyenangkan semua orang apalagi. Iya, gitu capek. ya, capek. Lalu kalau dibilang nih ada gue pernah ngeliat di kolom X, sekarang bukan Twitter ya. Oh, gue pikir pengen disamarin namanya. Gak ada samar-samarin di sini di kolom X gitu ya. Girl Gang ini banget gitu. Tapi emang belum, tapi di bawahnya disambut lagi. Tapi kan memang belum ada di Indonesia. Maksudnya ini tuh nge-refer sama satu band Band ya? luar lah gitu. Ya. Ini Deep Down in Your Heart emang begitu gak sih? Ayam bisa jadi ya. Apalagi kan sebenarnya musiknya Girl Gang 4-5 tahun ini kan lumayan lumayan bukan laku sih, tapi lumayan umum gitu kan. Kayak di US tuh emang 90s indie pop, indie rock kan lagi naik lagi dan kebetulan musiknya Girl Gang. Ya mungkin ada kesamaan, tapi biasanya sih kalau gue lihat di X tadi ya, referensinya sih gak sama referensinya Girl Gang. Ya itu maksud Ya berarti gua. referensi dia cuma sejauh itu doang. Padahal kalau gue boleh ngomong, Girl Gang itu datang dari banyak referensi dan genre yang berbeda-beda. Kayak gue emang adore satu label namanya Sierra Records dari UK. Itu emang zaman kuliah tuh semua manifesto itu gue bacain semua dan emang gue suka sama mereka. Kalau NG tuh mungkin lebih ke musik-musik sekarang, maksudnya band-band hyperpop yang hip hop dan lain sebagainya. NG tuh tahu gitu, tapi tetap dia ballad kayak Simon and Garfunkel, abis itu band-band US 60s gitu dia dengerin banget. Itu lain lagi gitu kan. Jadi sebenarnya ya mungkin kita ketemu jalan tengahnya di band-band tersebut yang biasa di-mention di X. Tapi kalau misalkan ditarik jauh sih aneh-aneh sebenarnya. Oke. Teenage Fan Club gimana? Teenage Fan Club? Dibahas. Bagus ya? Bagus Iya, dong. gue Bagus lah. Punya gue kaosnya itu Teenage Fan Club. Oh iya. Oke. Bagus. Bagus lah. Zaman gue dulu. Enggak, kita baru di-mention. ngomong. Gue pengen banget nonton Teenage Fan Club. Oke. Ada deket-deket ini di deket-deket sini lah. Tapi nggak tahu jadi apa enggak. Tergantung dia lah. Ngasih gue kerjaan apa enggak. Gue tip kaos aja lah kalau Teenage Fan Club. Nah, kaos beli di internet aja murah. Iya. Orang ngasih kerjaan dia malah nitip kaos. Gimana? Oke, last deh. Buat Akbar dulu. Tadi kita diawali dengan ngomongin skena gitu ya. Karena Girl Gang bukan tersembur skena gitu. Memang skena gitu ya. Walaupun di sosial media, wah anak skena banget gitu ya. Perlu diluruskan gak sih? Secara arti skena yang sekarang tuh udah mulai bergeser dengan jokes dan bercandaannya. Atau biarin aja. Enggak. Ntar juga berubah lagi. Gak peduli sih. Kalau gue sih menurut gue baik lagi itu jokes, social media nggak bisa dikontrol. Ya udah biarin asis aja. Nggak masalah orang mau bilang anak skena, mau bilang sekarang skena fashion gitu kan. Kayak Iya, skena Pak. tuh jatuhnya Iya. ke fashion. Skena skena Solomon atau skena Batu Krikil atau coffee shop kayak apa sih Iya, ada, ya ada, udahlah ada. biarin aja. Oke. Mungkin lu daripada ngomong gini kan bikin band kayak Kalau gue sih inilah cari kerjaan aja lah yang lebih berguna lah waktu lo daripada ngurusin begitu. Maksudnya aduh ya nggak apa-apa, nggak perlu diapa-apain juga sih. Maksudnya kayak dinamika aja. Tapi Bapak tahu gak sih beberapa person gitu ya yang akhirnya sering mengkritik gitu ya, ngomen dan lain-lain. Sekarang tuh udah gampang banget mereka mengglorifikasi sebagai pengamat musik.
Iya nggak apa-apa, good for them lah. Tetap sah-sah aja atau mestinya jangan? Sah-sah aja gitu? sih menurut gue, kayak salah satu persoalan paling berat, kata Tristan the Wild di lagu Saija yang dikutip dari buku Multatuli Max Havelaar, Saija remuk yang tak diam dengannya hanya waktu. Ya waktunya jalan, zamannya ganti. Ya lo kalau yang salah bukan zamannya lagi. Oh, waktu dan zaman tidak pernah salah memang. Nggak pernah salah. Nggak Jadi bisa. iya, maksudnya kalau kayak lo bergerak gitu, lo berubah hari ini, lo gimana besok gimana, sah-sah aja. Yang penting berani tanggung jawab gak sih? Oh iya, betul. Iya, Beda kepentingannya bang. Udah dong. Waduh, diksi yang lagi ramai lah itu ya. Iya, Gitu. Oke lah, kita seperti itu ya. Super Friends, Girl Gang akhirnya akan tur 2 bulan ke Sydney, Jepang, apalagi? Sydney dan Asia lah. Sydney dan Asia gitu ya. Kalau gue tuh, nah ini mungkin terakhir ya. Misalnya ada adik gue, kemarin tuh sepupu gue itu juga ngefans sama Girl Gang gitu ya. Terus tiba-tiba kan ini mau November dia tuh sekolah internasional gitu lah. Ada liburnya gitu. Gimana ya caranya kalau nonton? Karena dia baru lulus SMP gitu. SMA gitu lah. Gimana sih om caranya nonton gitu? Jawabannya apa sih buat teman-teman atau Super Friends yang mungkin secara musiknya menikmati tapi nggak tahu nih akses buat gimana sih menikmati atau nonton langsung kayak gitu. Oke. Sebenarnya untuk Girl Gang semua update masalah show atau even merchandise apa yang kita baru rilis itu bisa dicek langsung di Instagram kita. Betul. @girlgang. Itu pasti kita update setiap bulannya show kita di bulan tersebut. Di mana tanggalnya, berapa harga tiketnya dan sebagainya. Jadi bisa di follow di Girl Gang di Instagram. Oke. Sukses ya buat teman-teman. Salam buat Angie sama Edo juga. Terima kasih. Dan lain-lain, sama Mas Yosi ikut kan pasti. Kalau ada dia jadi takut mainnya. Loh. Tapi kalau bisa ikut sih pasti kita ajak. Soalnya lebih sibuk daripada kita kalau dia tuh. Ya makanya saya tanyakan. Iya. Gitu kan. Beda level emang. Siapa tahu ikut. Cocok nih di cut ya bagian tadi ya, buat meme ya. Kita kirim ke Yosi ya. Dari Bapak Felix Das. Kenapa lu pasti pakai bapak sih? Gila. Apa sih Gan? Gan apa kek gitu. Gue gak enak manggil bang. Kan mas gak boleh. Lu abang juga. Iya. Gimana? Apa tadi? Sebagai penggemar tuh nih gue dalamin lagi sebagai penggemar Girl Gang yang nggak mainstream deh, Wrong Answer Only. Apa harapannya setelah tour ini? Oke, ini buat editor ya, buat editor ya. Langsung tak gitu. Bisa kita sebentar. Berarti saya tutup dulu. Habis itu Bapak jawab gitu ya. Pokoknya saksikan terus Super Friends di channel YouTube dan podcastnya Super Talks. Nantikan juga Super Talks episode berikutnya karena kita selalu punya bahasan seru dan topik-topik menarik di sini. Pokoknya kita tunggu episode-episode berikutnya ya. Last, Wrong Answer Only. Semoga merchandise-nya nggak mahal. Ih.